Siapa dan bagaimana profil Jenderal Dudung? Mari kita simak. Loper koran jadi jenderal. Dunia militer Indonesia era kini bukan lagi berbasis kekuatan personil dan persenjataan semata. Setuju. Dalam setiap profesi ada teladan yang bisa menjadi panutan. Anak muda suka dan cepat menyerap cerita teladan. Tetapi, khusus di dunia militer, sangat jarang mendapat kisah teladan dari TNI yang masih aktif. Alumni Akademi Militer tahun 1988, yang kini Jenderal Penuh TNI Angkatan Darat, Dudung Abdurrahman, sejak ia taruna remaja, perwira remaja, sampai kini menyandang bintang 4 atau Jenderal Penuh. Ia tipe pekerja keras. Sejak kecil usia 11 tahun, sudah ditinggal meninggal ayahnya yang PNS di lingkungan Bekangdam Kodam 3 Siliwangi. Hal itu membuat Dudung kecil sudah membulatkan tekad menjadi tentara. Profesi yang selalu memanggil karena ia hidup dan tinggal di barak, juga profesi yang selalu diniatkan sebagai caranya meringankan ibunya mencari uang untuk pendidikan ke-8 mereka bersaudara. Segala pekerjaan pernah dilakukannya untuk membantu ibundanya. Menjual kue tampah di perempatan Jalan Belitung di sekitar Kodam 3 Siliwangi, sampai jadi pengantar atau loper koran. Ketika duduk di bangku SMA Negeri 9 Bandung, dalam usia sebegitu belia, satu yang berbeda dengan anak-anak remaja seusianya, Dudung sadar hidup itu juga berisi kerja keras, tekad dan upaya yang tanggap untuk mengejar mimpi. Apa yang tampak sebagai keberhasilan saat ini, sebetulnya hasil jatuh bangun dan babak belur yang lama dan dalam, yang orang lain tak pernah melihatnya. Pada sedikit orang, maka kepedihan hidupnya di masa kecil dan kepatuhan serta cintanya kepada kedua orang tua justru menjadi pendorong semangatnya sampai ke titik tertinggi. Itu yang tampaknya terjadi pada Jenderal Dudung yang akan kita ceritakan. Semoga para calon taruna dan taruna militer Indonesia bisa mengikuti jejaknya. Saya dibentuk oleh kepedihan hidup, doa yang tak putus dari ibunda juga almarhum ayah. Didikan orang tua serta keluarga yang penuh kasih sayang dan tempaan keras Akademi Militer Lembah Tidar, kata ayah 2 orang anak, 2 putri dan 1 putra ini. Akademi Militer dan kisah tuturan alumninya kepemimpinan militer baik bentuknya maupun sosok pelakunya sudah terlalu sering menjadi pertanyaan kalangan awam. Tetapi, jawabannya hanya bisa kita raba dan terka sendiri lewat mengikuti berbagai publikasi atau pemberitaan tokoh-tokohnya. Jarang kita memperoleh kesaksian, kiat atau bahkan kejadian nyata yang diceritakan ulang oleh pelakunya sendiri. Bagaimana pula tidak menjadi tanda tanya yang meluas, ciri khas kepemimpinan militer memang sangat khas, unik. Tetapi juga tertutup dan hampir mustahil diketahui kalangan di luar kesatrian Akmil, Lembah Tidar. Pelaku mumpuni kepemimpinan militer pun sangat terbatas. Mereka adalah kalangan militer yang berpredikat lulusan cemerlang yang ditempa lewat didikan khusus di Akademi Militer atau Akmil Magelang, lembaga pendidikan militer nasional yang memang sangat sedikit membuka dan menceritakan seluk-beluk cara mendidik dan membangun karakter siswa didikannya. Para taruna Akmil, kisah tentang sebagian kecil para lulusan Akmil yang mendapat wewenang dan tugas menjadi pemimpin dalam tingkatan yang paling tinggi. Misalnya para Panglima Komando Daerah Militer atau Kodam, bisa kita baca 1-2. Yaitu, ketika akhirnya kita ketahui kisah hidupnya sebagai tokoh militer nasional bahkan pemimpin nasional. Ketika kisah itu sudah dibukukan, bila beruntung menemukannya, ada 1-2 contoh detailnya dikaitkan dengan apa yang pernah mereka terima sepanjang pendidikan di Akademi Militer. Dan bagaimana itu memengaruhi cara memimpinnya. Lulusan Akademi Militer yang paling berhasil dan sampai fotonya pun menghiasi hampir setiap sudut Akademi Militer Magelang, loper koran jadi jenderal. Seni kepemimpinan militer Indonesia adalah jejak pengalaman hidup dan gaya memimpin Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ia lulusan Lembah Tidar tahun 1988. Tentu saja menjadi sebuah tanda yang membedakannya cukup jauh. Satu ciri khas Jenderal Dudung Abdurrahman, yang juga ditandai oleh semua mantan anak buahnya, ia pemberani yang sabar, cinta anak buah. Tetapi tegas tanpa harus marah-marah. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like,
komen dan bagikan sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang dan kami semakin semangat. Terima kasih. Sering dalam kisahnya di berbagai medan tugas dengan bentrokan senjata, ia berada di garis depan. Dalam cerita ini ada kisah pertempuran di Jailolo, Maluku, yang ia harus merangsek ke garis depan untuk berunding dengan pemberontak. Anak buahnya bahkan berteriak saking ngeri dengan kemungkinan komandannya diberondong peluru. Mantan komandannya sejak ia perwira muda di Yonif 744 SYB Somodok, Timor Timur, juga mengenangnya sebagai perwira muda yang kreatif. Ia kecil, kurus, tetapi sering membawa ransel yang beratnya 25 kilo dalam perang. Ia juga ditakdirkan diberi kesempatan membentuk jiwa kepemimpinan dan cinta negara para perwira lulusan Akmil. Dalam cerita ini, Pak Dudung menandai kesempatan sebagai kepala sekolah di alma maternya ini sejak November tahun 2018. Sebagai caranya mengaplikasikan gaya kepemimpinan yang dijalani di masa tugas teritorialnya sejak menjadi perwira remaja. Bahkan, ayah 3 orang anak ini telah menekuni dan mencari gaya kepemimpinan ini sejak ia menjadi wakil gubernur Akademi Militer tahun 2015. Seperti yang diungkapkannya, saya dibentuk oleh keperihan hidup. Doa yang tak putus dari ibunda juga almarhum ayah, didikan orang tua, juga keluarga yang penuh kasih sayang dan tempaan keras Akademi Militer Lembah Tidar. Ibu dan ayahnya lah motivasi hidup Dudung Abdurrahman. Menurut Jenderal lulusan Akademi Militer, perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan bintang penuh ini, lakukan yang terbaik. Dan tak lupa mendaras doa tak putus dalam setiap salat. Satu lagi, restu kedua orang tua. Demikianlah cara Dudung Abdurrahman lulusan Akademi Militer ini. Satu di antara 263 alumni Lembah Tidar 1988B yang telah meraih pangkat bintang 4 ini, menjalani hidup dan karir militernya. Siapa yang berani mengganggu negara, berhadapan dengan saya. Kalimat yang selalu dikumandangkan Jenderal Dudung. Demikian cerita loper koran jadi jenderal penuh. Semoga ini menjadi motivasi dan inspirasi buat generasi anak bangsa Indonesia. Sehingga akan muncul dudung-dudung lainnya. Karena bangsa Indonesia adalah negara yang besar.